tanpa penjelasan apapun saya juga ikut ditangkap. Nyamperin pamannya Saka? Iya. Oke. Tanpa ada penjelasan apapun? Tanpa penjelasan apapun. Saka sempat membantah waktu di TKP, Pak saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak salah saya apa? Nggak ada keterangan apapun, langsung dibawa. Langsung dimasukin ke mobil. Setibanya di kantor polisi? Langsung ada dibawa. keterangan-keterangan, ada penjelasan? Nggak ada. Saat itu langsung Saka dibawa. berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun. Karena saya kan posisi waktu di Malang Pajadon ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Yang Anda baru saksikan adalah keterangannya disampaikan oleh Saka Tatal, salah satu terpidana yang saat ini juga sudah selesai menjalani masa hukumannya dan berbicara apa yang dialaminya pada saat itu. Ada intimidasi yang ia rasakan, ia dapatkan sehingga harus mengaku sebagai salah satu pembunuh dari Eki dan Vina. Itu yang ia katakan. Nah, sebelum jeda tadi di segmen-segmen awal, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Jogi Nainggolan selaku kuasa hukum 5 terpidana ini mengatakan mendapatkan informasi mengenai sosok Peggy atau Peron yang saat ini tertangkap oleh pihak kepolisian dan mengatakan tadi bahwa ada informasi yang agak sedikit keliru karena memang ini informasinya baru didapatkan oleh WhatsApp grup dari Pak Jogi. Tadi sempat kami sebutkan adalah putra dari advokat, tapi ternyata ada kekeliruan dari Pak Jogi. Silakan Pak Jogi diluruskan. Baik, terima kasih. Karena ini berita saya dapatkan juga mendadak dan saya bacakan di forum ini supaya lebih jelas. Ternyata Ibu Yanti Sugianti, seorang advokat yang berdomisili di Cirebon. Punya asisten pembantu rumah tangga. ART adalah asisten rumah tangga. Betul. Jadi itu supaya jelas dulu. Dan memiliki putra yang sekarang berada di Polda Jabar. Itu yang ditangkap. Itu yang ditangkap. Jadi bukan putranya daripada advokat. Putra seorang ART atau asisten rumah tangga yang bekerja di advokat tersebut. Nah, bukan. Jadi ART ini bekerja di rumahnya advokat. Iya, putra dari ART yang kemudian bekerja di advokat tersebut kan ART ini, begitu Pak Jogi ya. Nah, ibu ataupun juga orang tua dari Peggy ini meyakini pelakunya bukan putranya, begitu? Nah, saya lagi menunggu perkembangan dari berita di grup kami. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menjelaskan seperti apa. Ya, kita akan terus tunggu karena ini masih tentunya simpang siur. Yang pasti keterangan pihak kepolisian lah ya nanti bisa kita dengarkan. Pak Susno, melihat proses saat ini sudah kembali berjalan, ada dilakukan pemeriksaan kembali dari 7 terpidana. Pak Susno bagaimana melihatnya? Bagus. Kita menghormati dan menghargai markas besar kepolisian yang memeriksa para terpidana dan mungkin saksi-saksi lain. Tujuannya apa? Yaitu untuk eksaminasi, untuk mengaudit apakah proses penyidikan dan penyelidikan telah dilakukan secara benar apa tidak. Apakah dalam penyelidikan itu telah jadi pelanggaran HAM apa tidak. Jadi bagus sekali untuk perbaikan. Jadi bukan menyidik ulang kasus ini. Sebab karena suatu kasus kan nibus in idem gitu kan. Cuman sekali disidik gitu. Kalau sekali itu tidak benar penyidikannya, maka jalan keluarnya harus kepada peradilan yang lebih tinggi, berjenjang seperti itu. Jadi polisi ini kita harus hormati dan kita harus hargai. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dia untuk memeriksa kembali para tersangka saat di polisi yang sekarang sudah jadi terpidana itu adalah untuk perbaikan ke dalam. Bagus ini. Nah, juga apa yang dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap DPO itu bagus sekali. Dalam jangka waktu tertangkap dan mudah-mudahan benar. Nah, cara untuk membuktikannya benar gampang sekali. Kan ada DPO kan. Dari DPO itu pasti syarat utamanya kan ada identitas. Identitas itu menyangkut nama, alias, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, termasuk BIN, nama orang tua, nama bapak, nama ibu harus ada. Nah, cocok nggak yang ini nama bapaknya sama nama bapak yang di DPO? Kemudian cocok nggak fotonya? Bagi polisi nggak sulit cari fotonya. Kan dia kan sudah waktu kejadian sudah berumur dewasa kan. Berarti pasti ada sudah KTP. Tinggal cari di kelurahannya. KTP-nya ada, sidik jarinya ada, tinggal dicocokkan. Kalau sidik jarinya cocok, kemudian identitas lain cocok, ya berarti iya. Tapi kalau misalnya identitasnya nggak cocok, fotonya nggak cocok, tempat tanggal lahirnya nggak cocok, alamat tidak cocok, nama orang tuanya nggak cocok, ya berarti bukan, hanya sama nama saja. Sama nama belum tentu orangnya sama. Saya yakin bahwa polisi bekerja profesional, semoga. Sebabnya kalau ini
salah lagi, ya ini mudah-mudahan tidak, karena saya polisi ya saya berdoa mudah-mudahan tidak. Iya, kita dorong juga kita tunggu tentunya pihak kepolisian memberikan keterangan resmi tentunya atas satu DPO yang sudah tertangkap ini. Tapi Prof, ini fakta-fakta yang mungkin nanti akan diambil dari hasil pemeriksaan ulang terhadap 7 terpidana ini bisa mengantarkan kepada 2 DPO lainnya. Bagaimana Prof melihatnya? Ya, saya kira memang ini salah satu alat bukti ya, petunjuk untuk kemudian menangkap DPO yang lain. Tetapi tentunya yang paling utama adalah memastikan ini tidak salah tangkap ya, supaya itu kemudian tidak menimbulkan polemik dan menimbulkan ketidakadilan baru. Itu yang utama menurut saya. Baru kemudian dikembangkan pada 2 DPO yang lainnya. Pada sisi yang lainnya adalah ini menjadi satu momentum yang baik bahwa upaya pencarian keadilan itu tidak dibatasi oleh waktu atau kemudian sistem, tetapi kemudian terus-menerus dilakukan. Dan pada akhirnya menjadi momentum yang baik juga bagi kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya, menjadi pelajaran yang baik bahwa misalnya kenapa masyarakat juga bertanya ada delay sampai 8 tahun ini, kenapa kemudian ini terjadi gitu. Padahal sudah 8 tahun yang lalu 3 orang ditetapkan menjadi DPO, kenapa kemudian dibiarkan? Ini kan misteri yang juga menarik. Jadi sekali lagi ini adalah fakta, masalahnya adalah bagaimana perbaikan ke depan dan pemberian keadilan dan kepastian bagi para pencari keadilan itu, Mbak. Baik, Pak Jogi, para klien Anda sudah dimintai keterangan dalam proses ini, pemeriksaan ulang kembali ini? Saya belum dapat informasi tentang itu, karena kemarin saya berada di Jakarta dan sampai sekarang juga pihak kepolisian belum menghubungi kami sebagai lawyernya. Baik, jadi belum ada keterangan info apapun? Ya, tapi apa yang ingin disampaikan tentunya oleh para terpidana ini kepada pihak polisian yang melakukan pemeriksaan ulang kembali, Pak Jogi? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya setelah mereka dilimpahkan ke Polda Jabar di tahun 2016 di bulan Oktober, di bulan September, mereka sudah mencabut semua keterangannya yang diberikan di Kepolisian Resort Cirebon Kota. Karena posisi mereka di situ sudah sangat tidak berdaya akibat pukulan yang begitu masif daripada anggota-anggota di sana yang tidak tahu sebenarnya masalahnya seperti apa. Lalu di Polda Jabar ketika mereka kami dampingin, tidak karena ada paksaan ya dari kami sebagai lawyernya atau dibisikin segala macam, itu murni karena tanya jawab. Dan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan polisi ketika di Cirebon itu oleh dia dicabut dan diganti dengan BAP yang baru, keterangan yang baru. Dan mereka tidak mengenal mereka-mereka yang DPO ini. Baik, lalu nama-nama DPO keluarnya dari mana? Nah itulah yang menjadi pertanyaan. Sebelumnya kami tidak pernah diberitahu nama itu. Kami hanya melihat dalam berkas perkara ada DPO. Sebenarnya bukan 3, ada 4. Ada 4? Ada 4. Tapi kenapa yang keluar hanya 3? Yang dibuatkan DPO-nya hanya 3? Kenapa? Yang satu kemana? Dan satu ini siapa? Kalau Pak Jogi? Justru sekarang kan ada informasi 3 nih yang tersebar. Tetapi kalau kita merujuk kepada berkas perkara yang saya pegang, itu ada 4. Ada nama Panji 1. Panji ini siapa? Ini juga masih misteri. Tapi dalam berkas perkara itu ada 4. Ada DPO, berarti ada turunannya juga di situ. Berita acara pencarian. Ada 4 orang, bukan 3. Dari para terpidana klien dari Pak Jogi tidak pernah mengatakan mengenal ataupun juga ada 3 DPO atau 4 DPO itu? Jangankan yang 3, yang korban aja tidak kenal. Baik. Jangankan yang korban. Jadi begini, pada saat persidangan ada 7 disidangkan secara bersamaan di luar daripada yang di bawah umur. Salah satu dari yang 7 ini namanya Rivaldi tidak kenal yang 6. Yang 6 ini tidak kenal yang 1. Sedangkan Rivaldi ini ada kasus tersendiri membawa samurai. Sudah dalam penahanan pihak kepolisian sejak tanggal 30. Jadi ini memang peradilan yang agak lucu, saya katakan. Dan kami juga protes keras pada saat itu. Ini orang tidak kenal yang 6. Ya, baik. Yang 6 tidak kenal yang 1. Tapi bisa dituduhkan dengan pasal yang sama. Baik, sebentar. Karena waktu kita juga terbatas. Terakhir singkat saja Pak Susno. Memberikan pandangan mengenai ada nama-nama yang sebenarnya tidak dikenal juga oleh para terpidana ini. Tidak disebutkan, tapi bahkan 4, tapi berkurang 1 yang menjadi DPO ini. Ya, kenapa saya ketawa ya? Ya lucu ya gitu kan. Lucu itu ya ada gunanya juga ya untuk perbaikan. Karena sesuatu kejadian itu Allah memberikan manfaatnya ya. Ini kan agak, kalau benar apa yang diceritakan oleh pengacara, ini sepertinya agak sesat peradilan ini. Agak sesat gitu. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki, bukan kita ini menjelek-jelekkan institusi, ya tiap institusi pasti ada kekeliruannya. Ini aneh. Nah, kenapa jaksa bisa membuat dakwaan, membuat tuntutan kepada orang yang seperti ini, tidak saling kenal gitu. Kalau benar yang ini tadi ya. Kemudian bisa menjatuhkan hukuman. Kasus yang bawa samurai itu ternyata ditahan sebelum peristiwa
Sudah peristiwa, tapi tanggal 30 dia. Tanggal 30. Nah, ini kan Ditahan dia. agak-agak lain gitu. Perkara yang lain. Tetap kita serahkan aja kepada atasannya, Markas Besar Kepolisian, untuk ini diperbaiki. Saya tidak bisa memberikan penilaian bahwa ini salah, ini benar, karena saya kan baru terima keterangan sepihak ini. Makanya saya beri catatan, kalau benar apa yang dinyatakan ini, maka ini peradilan kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Perlu diperbaiki. Anggota Komisi 3 harus segera turun tangan. Baik, baik. Kita sudah dapatkan keterangan termasuk juga dari Pak Jogi. Pak Jogi, terima kasih sudah hadir memberikan keterangan. Prof juga terima kasih, Prof Suparji memberikan pandangan. Pak Susno juga terima kasih sudah memberikan catatan-catatan mengenai manajemen penyidikan dari kasus ini.